Jadi Sapo ternyata kita tidak boleh naik di atas, begitu ya. Tapi peta pernah naik, biasa naik peta dulu. Di rumah peta pun yang 49. Apa itu? Astagfirullah. Sapo ada muncul sapo. Tidak salah jika kah? Tidak. Tidak sih. Kayak ada aneh ya dari atas ya. Ya ada orang jalan. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, agak tukar reba sapoku yang ada di Belawa, khususnya yang ada di Bela, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi sebenarnya Sapo, saya mendapatkan informasi lokasi rumah tiang 1 di Bela Sapa, itu dari di Bela, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, itu dari Ibu Maya, staf desa Sapa Sapo. Jadi Sapo, sebentar lagi kita akan masuk ke area rumah tiang 1 di Wela. Ada di sekitaran sana, kita belok kanan, tapi katanya saya tidak boleh ambil gambar dulu nanti di dalam. Kita bincang-bincang dulu sama anaknya. Karena kemarin video kita yang part 2 di take down Sapo karena ada informasi yang katanya tidak valid. Oke Sapo, jangan kemana-mana. Nonton terus video kita kali ini, kita akan meliput rumah tiang 1 di Wela. Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsu Alam, Ketua Umum Serikat Petani Pengusaha Gaharu Indonesia, menyampaikan kepada Andi Bunga Eja, semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya umur yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, saya sudah tiba di Wela, Kecamatan Bela, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan disinilah lokasi rumah bertiang 1 di Belawa, Sapo. Jadi ini part 2 ya, karena kemarin kita take down karena ada informasi yang tidak valid, Sapo. Jadi kita akan lihat satu-satu bangunan yang ada di sini, Sapo. Jangan kemana-mana, kita akan ke sana. Jadi Sapo, kita menuju ke beberapa bangunan yang ada di sini ya. Jadi kiri kanan kita ini ada banyak bangunan, dan tepat berada di depan kita ini ada bangunan yang di atasnya ada tulisan Allah Muhammad, dan jumlah tiangnya ada 6. Iya. Oh, ini 6 tiang ya. Dan itu ada atap-atap, ada berapa jumlah atapnya di sana, Bang? 6 juga. 6 juga di atas. 1 di tengah, yang itu yang ada Allah Muhammad. Dan jumlah atapnya 6 juga. Dan maksudnya atapnya yang dimaksud ini saudara yang ini ya, Sapo ya. Ini yang saya tunjuk ya. Iya. Yang di atas? Iya. 6 juga, kalau 6. yang itu 7. Oh, 7 yang itu malangga-langganya. Ya. Oh iya, Sapo, dan tangganya seperti ini ya. Kita lihat ya. Ini enggak apa-apa kita masuk gambar ya? Iya. Iya. Mau pakai mic? Oh tidak ya. Jadi Sapo karena sakral Sapo ya. Jadi ini tiangnya Sapo ya. Ini kita lihat tiangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tiang ini. Ini 9 tiang. Berarti barangkali yang 9 tiang. ya 9 tiang ini Sapo ya. Jadi ini 9 tiang. Berarti yang depan barangkali 6 ya. Iya. Dan yang rubuh ini kita lihat 7 Sapo. Ini ya. Ini apa ini, Deng? Bagian apanya ini? Ini bagian WC dulu. Oh, WC-nya dulu. Dan ini bangunan rumahnya sudah roboh pemirsa ya. Ini yang bertiang 7. Dan katanya dulu ini ada 7 tiangnya. Iya. Dan ini ada ceritanya juga ini Sapo. Jadi dulu ada yang naik di atas dan menggoyang-goyangkannya Sapo, dan mendapat ini ya, mendapat ini. Tapi ini Bang, kalau ada penonton kita yang mau membangun atau
langsung saja datang ya. Iya. Nggak usah janji-janji. Sementara menonton yang pernah menjanji Sapo. Ya diingatlah. Dan setelah dari tiang 7 tadi ini ya, tiang 7. Yang pertama tadi tiang 9 dan ini jumlah tiangnya 49. Iya. Jadi ini bangunannya Sapo. Oh, ini yang pohon asam yang kemarin jatuh. Yang itu hari yang pertama kali saya datang ya. Oh. Ini Tapi tidak apa-apa di atas. iya, dan di hadapan saya Sapo, saya mendapatkan telur Sapo ya. Ada telur ayam nih. Iya. Ini untuk kita barangkali ya. Ini ya. Apa itu? Hah? Dalewan. Ini sudah busuk barangkali ya. Rusak ini, Pak. Disimpan saja ya. Jadi kita maju. Ya, maju. Kita dari depan atau bagaimana bagus? Dari depan saja ya. Iya, dari depan. Ini Sapo tiangnya ada 49. Jadi 7 ke samping ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke arah samping dan 7 lagi ke arah sana ya. Umumnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tahu 7. Dan disinilah kediamannya peta Canggo. Ya Sapo, jadi kita tidak apa-apa lewat sini ya. Boleh ya. Jadi Sapo kita di sebelah sini. Kita fokus di bangunannya Sapo ya. Jadi kediaman peta dulu di sebelah sini Sapo. Ini yang di atasnya juga itu rumah-rumahnya 49 juga. Iya, 49. Oh. Jadi jumlah tiang itu Sapo dia mengikuti jumlah atap yang seperti ini Sapo ya. Tabe di sebenarnya tidak boleh. Tiangnya itu pasti ada Nur Muhammad, baru ada gambar bintang sama bulan. Oh. Selalu ada gambar Allah sama Nur Muhammad begitu. Iya, baru ada bintangnya juga. Baru ada gambar matahari. Oh, seperti itu ya. Ada bulan. Ada bulan bintang begitu ya. Jadi yang atap-atapnya seperti ini ada 49 juga ini. 49 juga. Oh, kalau yang garis-garisnya warna hijau, Bang, yang garis-garis ini? Itu yang garis-garis kayak apa gitu? Hiasan-hiasannya itu? Ya, cuma itu. 1, 2, 3. Itu warna kuning dan hijau ya. Iya. Sangat estetik dengan warna rumah. Jadi kalau kita lihat rumah ada warna kuning hijau ya, jadi kita langsung tahu bahwa ini adalah rumahnya Peta Janggo ya. Begitu. Cocok nih. Saya betul salah. Dan habis itu kita ke rumah ini tiang 49 kediaman beliau. Disinilah beliau menghabiskan waktunya Sapo ya. Dan ya, dan ini adalah jadi Sapo sebenarnya saya mau kasih mic ya ke teman kita tapi beliau tidak mau ya. Jadi ini rumah tiang 5. Ya, kita lihat tiangnya. Ayo kita lihat tiangnya dulu Sapo. Ya, jadi kita hitung ya. Karena penonton ini Bang minta dihitung jumlah tiangnya. Jadi kita hitung. Tadi sudah berapa totalnya itu? 97 berarti 15 tambah 49 berapa itu? Berarti 15 tambah 49, 64 ya. 64 ditambah 5 lagi, berarti sudah 69 Sapo. Oh, itu hari belum rubuh di sini. Belum saya lihat ini di atasnya. Berarti baru-baru lagi rubuh ini. What? kemarin sudah lama itu roboh begitu. Oh, kok kenapa saya tidak lihat ya? Iya, sudah lama. Oh, sudah lama. Oh. Wah, bahaya ini ya. Ini harusnya anak-anaknya Peta ya bisa melihat ya sekarang ya. Mungkin sementara menonton di layar bisa lihat ya Sapo ya. Ini kondisi rumahnya. Ada 5 tiang. Jadi tiangnya ada di tengah 1 dan di sudut-sudutnya ada 4. Sapo, ini bagian dalamnya kita. Boleh lihat ya bagian dalamnya, Bang? Yes. Dan kita akan melihat tangganya juga, Sapo. Jadi mudah-mudahan ada yang ini ya. Yang biasa ke sini, yang ada janji. Mau perbaiki mana nih? Iya, Sapo. Oh, pintunya berwarna kuning hijau juga ya. Iya. Ini sebenarnya layak jadi bangunan cagar budaya. Tapi
pewaris tidak mau ya kalau cagar budaya ya. Iya. Jadi kalau ada yang hilas bisa datang langsung saja. Langsung bangun tas satu-satunya rumah begitu. Begitukah cocok? Ini di tiang atapnya kan ini tiangnya ada 5. Pasti selalu sesuai dengan jumlah yang di atas. Ini 3 yang kelihatan di sini. Berarti ada 5 ini yang seperti ini. 2 di belakang. Oh, 2 di belakang. Oh, betul tidak ya 2 di belakang? Ayo kita lihat ya. Jadi jumlah atap yang segitiga di atas itu selalu sama dengan jumlah tiang. Selalu simetris Sapo. Ini keren sekali ya. Jadi Sapo sebenarnya iya Sapo. Sampai sambung ya materi. Iya materi Nadi. Oh iya. Jadi 4 yang di samping-samping ya. Harusnya ada drone nih. Ada drone dan ini kita boleh lewat mana nih? Untuk ke rumah berikutnya. Nanti terakhir kita di peta. 25. Iya. Jadi Sapo di sini ada makam peta ya. Peta Janggo Andi Masalisi di Desa Wela Sapo. Beliau dimakamkan di lokasi wilayah tanahnya. Jadi, tidak apa-apa dia ambil gambarnya. Boleh. Jadi peta ini wafat pada Sabtu 19/2/2011. Kemarin saya tidak ambil ini karena fokus sama ceritanya ibu itu. Iya. Dan kita masuk di samping makam peta Janggo Andi Masalisi ada bangunan lagi rumah. Dan ini juga tangganya wow sudah hancur Sapo ya. Kita lihat sudah banyak yang rubuh. Tapi sengnya ini masih bisa dipakai ini. Tapi kayunya, tiangnya sudah hancur Sapo. Ini tiangnya berapa nih Bang? 25. Jadi ada 25 tiang di sekitaran sini Sapo, kita lihat ya. Ya. Wow, ada 25 tiang, kita hitung 1 2 3 4. 4 ke sana ya. 4. Ada yang roboh. Ya, ada yang roboh. Dan 4 ke sini berarti sekitaran 16. Dan Sapo ada di sini. Ada anjing Sapo ya. Bukan jangan anjing ini kah? Ini enggak apa-apa diinjak ini. Enggak apa-apa. Sini boleh. Oh, jadi ini ya. Jadi ini jumlah tiangnya ada 25. 25. Sapo kita keliling ya. Ini kita keliling, lihat ya Sapo ya. Jadi Sapo, kalau ada yang berniat mau melestarikan ini, karena menurutku ini layak jadi bangunan cagar budaya. Tapi kalau melalui pemerintah, Bu Andi Bungaja tidak mau ya, karena ribet katanya. Mending yang ada niat boleh langsung bawa. Dan di sekitaran sini banyak kelapa Sapo. Ada tunas kelapa. Ini dibawa orang ini. Orang bawa ke sini. Oh. Oh, nu jatuh di atas. Berarti banyak. Banyak hartanya Puang di tadi. Cuman ini. Berapa tadi jumlahnya, Pak? Ini 1 2 3. Oh, ini 5 ke sana. 4. Oh, ada yang jatuh ya. Oh, ini 5 15. Oh, 25 semua. Dan oh, yang di tengah yang runtuh. Jadi Sapo ini kita lihat ya. Dan yang di bangunan-bangunan atap-atapnya juga itu selalu sesuai dengan jumlah tiang. Sesuai dengan jumlah tiang. Maksudnya yang ini ya, yang kayak ada atap-atap begitu Sapo ya, yang ini. Iya. Wow. Dan ini Sapo yang menggambar ini adalah peta sendiri. Tapi masuk dalam ingatan yang tukang yang bikin. Jadi dia tinggal memejamkan mata, dia sudah bisa melihat gambar. Begitu ceritanya Sapo. Jadi sebenarnya kalau informasi mengenai bola tompoe, peta sendiri waktu semasa hidupnya pernah membantah bahwa setiap hari tukangnya di sini membangun. Mungkin saja yang lewat pada waktu itu tidak mendengar ya, atau tidak melihat. Iya. Jadi begitu Sapo, dan kita akan ke mana lagi nih?
Ini bagian tangkanya ya. Ini bagian tangga. Wah, kasihan sekali ini sapu, harusnya ada yang memperbaiki nih. Jadi yang teman-teman yang sementara melihat video kita kali ini bisa ada niat untuk membantu memperbaiki rumah ini. Jadi katanya sih ada yang janji ya. Ada yang janji pungan tadi Andi Bunga Eja. Iya. Jadi Sapo, jadi saya ulang kembali ya. Konten kita yang kemarin itu yang di take down itu adalah informasinya tidak valid. Jadi makanya dihapus. Katanya tidak dikenal sama pewaris Andi Bungeja. Oke, dan kita habis ya di sini dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau Peta Janggo Andi Masalisi. Jadi teman-teman yang ada sekarang bisa mengirimkan Fatihah. Dan baik teman-teman, kita ke arah rumah tiang satu. Dia ada di sebelah dan ada masjid di Sapo. Dan di sekitaran sini ada sumber air. Ini sumber airnya. Dari dulu ini Peta juga pernah pakai ya. Oh, iya. Ini ada sumber air. Ini sumur dibangun tahun berapa ini kira-kira? Sudah lama ini, dari awalnya ini dari ada ini. Oh, jadi semenjak dibangun ini bagian rumah di sini sudah ada Sapo ya. Ini kita lihat. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ini masih bagus, tapi pas kita ada di dalam sudah ini ya, sudah runtuh. Iya, dan di sebelah sini ada makamnya Peta Janggo Andi Masalisi. Biasa juga dipanggil Peta Wanwa ya kalau di daerah ini, di daerah Enrekang. Jadi kita lewat mana nih? Lewat sana. Oh, kemarin itu saya lewat sini, ternyata di Palang ini. Belum mikir kan dah? Iya, deng. Jadi itu beliau ya, anaknya Peta di Bungeja dan Andika. Jadi Sapo, kita kemana lagi ini? Ya, ini cantik sekali bangunannya Sapo ya. Kita lihat. Coba ada drone ini cantik sekali. Ini yang bertiang 8. Oh, 8. Oh, ini yang bertiang 8, kita lihat ya. Jadi Sapo, kita kasih terang dulu cahayanya sedikit. Ya. Jadi ini kita lihat ya, jumlah langganya yang ada di depan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Jadi langganya ternyata juga boleh jadi mengikuti jumlah tiang juga yang di Sapo ya. Begitu ya, boleh jadi ya. Karena sebenarnya Sapo, orang-orang di sini itu banyak yang takut ya, yang merekam. Banyak bahkan yang takut untuk foto. Nggak ada janaknya itu anjing kah? Nggak ada. Jadi ini kita lihat yang tiang utama ya, yang bangunan segi 4 maksudnya ini Sapo ya. Jadi ada 8 tiang, 3, 3, 2. Dan di sekitaran sini, kalau tidak sampai tiangnya dia ada kayak apa namanya ini, belo-belo. Kayak hiasan-hiasan rumah ya Sapo ya, yang kayak begini. Ini enggak apa-apa kita lihat di bawah. Enggak apa-apa ya. Jadi tabe. Ini siapa yang tempati dulu ini? Dulunya tidak ada. Cuma satu memang yang ditempati. Cuma di bawah saja. Tidak ada yang bisa tempati di atas. Oh. Kecuali yang punya. Kecuali yang punya. Oh, begitu pemahamannya. Oh. Jadi Sapo, ternyata kita tidak boleh naik di atas. Begitu ya. Tapi Peta pernah naik. Biasa naik Peta dulu. Di rumah Peta pun yang 49. Apa itu? Astagfirullah. Sapo, ada bunyi-bunyi Sapo. Tidak salah jika kah? Tidak. Tidak sih. Kayak ada aneh ya dari atas ya. Ya ada orang jalan. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi Peta tidak ada maksud kita ini. Kaget Ki. Kaget Ki. Tidak. Tidak. Oke. Oh, inilah rumah tiang 1 Sapo. Iya. Apa yang dihitung ini? Yang itunya ya. Ada berapa itu Kanda?
11 jadinya. 11 ya. Dan Dan nasa reke makada nakatatongi boleh si deliri na gambar na tahu reke. Oh. Sebab copok na kang. Dua temas serata lu temalesa. 2 temasara telu temalesang. Kalau temas serata 2 temalesa. Iya. Jadi seperti sapo Ini ini. na kena mana ni makada seperti di. Iya. Jadi sapo inilah yang dimaksud dengan rumah tiang satunya, yang kalau bangunannya dia berbentuk seperti melingkar menara ya. Dan inilah rumah tiang satunya di sini. Itu copok na. Oh. Sisami cele. Oh, itu jendelana. Iya, Itu ya, dan ini pintunya sebenarnya ya. iya. Oh, ini pintunya. Iya. Kita lihat rumah tiang satunya yang dimaksud itu adalah ini sapo. Saya kira kemarin ini adalah menara. Iya. Tapi tiang satu yang sebenarnya adalah masjid sapo, karena betul-betul satu. Kalau ini kan di bawah sini kan dibantu ya, ada dibantu sedikit. Barangkali mungkin karena miring waktu itu ya. Tapi kalau ini Dulu waktu pernah pertama kali dibangun tidak ada yang ini, tidak dibantu. Oh, dulu waktu pertama kali dibangun, Tidak ada yang begini. Yang begini tidak ada. yang mana ya? Yang ini Oh, dulu tidak ada yang ini. tidak ada. Tapi Cuma satu saja tiangnya. saat saya tiangnya. Oh, jadi saya minta maaf ya. Jadi dulu memang cuma tiang ini saja. Iya. Iya. Dan yang di samping-samping itu terakhir ya. Iya. Karena memang kondisi tanah sudah mau mulai miring sapo ya, begitu ya. Walau, tidak usah ditambah-tambah lah nanti. Tambah kacau penjelasannya sapo. Tadi yang satu. Iya. Baru sama gitu tadi, tidak tahu kayak apa tadi. Yang bunyi-bunyi ya. Ya, orang jalan. Iya. Dan tadi ada yang ngintip kita di atas ini. Ini yang ngintip kita. Pus. Oh, memang bukan kayu ini yang kita angkat dulu, bukan? Ini yang kita angkat yang berapa orang gitu, cuma 10 tapi jurang mungkin 40 meter ke bawah. Jurang. Iya. Oh. Jadi sapot yang di tengah ini ternyata yang mengangkat itu adalah teman kita sapot yang di belakang. Siapa nama tadi? Ambo Pak ya. Dan tidak ada juga yang pernah naik di sini. Tidak ada yang berani. Kecuali dia. Oh iya. Boleh dilihat ya, bagus. Jadi ada tangga di sini, terus naik lagi ke lantai 2, terus ada lagi ketaban di atas kayaknya ya. Lantai 3, begitu sapot. Ya karena kita tidak boleh naik sapot ya. Harus izin dulu sama beliau. Dan di sebelah sini yang kemarin dianggap sebagai tempat wudhunya, ternyata inilah masjidnya. Ini masjidnya sapo. Ini boleh pakai sepatu masuk atau tidak boleh? Tidak apa-apa pakai sandal. Iya. Terus kenapa tidak dilestarikan ya untuk dijadikan tempat sholat ya? Sekitaran sini tidak ada masjid loh. Jadi sapo, kita lewat depan saja biar agak lebih sopan ya. Kita lewat depan. Ini juga ngejatuhi. Atau memang sengaja ini? Sengaja ini? Iya. Mungkin ini yang jatuhin miring di. Salah satunya di. Berat ya. Dan nanti tambah goyang kipak. Iya. Tunggu nanti jatuh ke situ nah. Wih, takut kuja. Oke, sapo sudah jatuh dia. Mungkin yang membebani ya. Kasihan ya, bangunan sudah tua jadi. Tapi sapo walaupun tua begini tapi ada kekuatan tersendiri yang terus menjaganya sapo. Begitu sapo, doa ya. Doa-doa orang yang diijabah, orang soleh. Dan kita akan melihat ini adalah masjidnya menurut informasi ke berita Pak Wudu. Itu salah. Jadi wajar jika memang dihapus videonya sapo. Dan ini jalanan masuknya. Ini yang simpan sampah di sini siapa ini? Oh. Ini kenapa ditutup ya? Ini adalah masjid beliau. Kita masuk di area masjid.
Jadi Sapo, kita lihat di bagian atasnya ada semacam kubah. Dan di atas juga sebenarnya ada tulisan Allah Muhammad ya. Dan 7 tingkatan lagi. Sama seperti yang di sana ya. Atau beda? Juga 7 dulu di sini kan dah? 7. Oh iya. Dan kita masuk di dalam. Ini bisa pakai sepatu masuk? Boleh ya? Iya. Assalamualaikum, Tabe. Jadi Sapo, kalau tiang 1 yang kita lihat, jadi sebenarnya semua yang bangunan tiang 1 itu awalnya tiang 1 semua, cuma karena tua, jadi dia dibantu. Tapi pada saat awal pembuatannya dia tidak seperti itu Sapo. Begitu. Jadi ini kita lihat ya. Ini adalah lokasi masjidnya Sapo. Masjidnya sederhana ya, 1 tiang. Dan ini bagian mihrab. Wah, jatuh juga ini anunya. Aduh. Tapi kalau kita periksa, kita tidak masuk. Tidak berani. Atau dilarang orang masuk ini, Pak. Tidak, Ji. Tidak apa-apa. Jadi Tabe. Sebutan ini Tabe ya. Jadi, kalau kita lihat alasnya, ini sebenarnya sudah disemen, Sapo ya. Ini sudah disemen. Kita lihat ya. Jadi kemungkinan besar mungkin saya kurang sopan ya pakai sandal sepatu masuk Tabe ya. Ini bagian mihrab dan menghadap ke kiblat Sapo. Kiblat di sana ya. Ke arah kiblat dan ini kita lihat ya. Ini dapat enggak ya? Dan ini masjid. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan di bagian ujung-ujung itu ada kayak semacam lagi atap-atap. Saya kurang tahu apa istilahnya, dia kayak payung begitu Sapo. Dia kayak tiang 1 juga. Iya. Wow, cantik sekali ya. Senang sekali rasanya bisa mendapatkan informasi yang valid. Jadi Sapo, yang kemarin itu saya mohon maaf sekali ya. Saya take down karena memang setelah saya nonton dan mendapatkan informasi yang valid dari anak-anak beliau yang merepe ke dia, dan inilah konten yang informasinya yang valid Sapo. Ini tiangnya 1. Ini kayu apa ini? Kayu ulin. Wah, pantasan kuat ya. Kalau yang tadi cenderana. Oh iya. Keren sekali. Dan kita, di mana Pak lihat tempat wudhunya? Di sumur tadi? Oh, iya, luar biasa. Dan ini robo ya. Robo. Ini bangunannya menggunakan batu bata Sapo. Jadi baru ya. Baru sebenarnya. Oh, dia besinya sudah kalah ya. Oh, memang tulangnya kecil, Pak ya. Kecil yang bangun ya. Kalau dia dari kondisi ini. Oh, kayu memang ya, kayu memang di sini, di kayu. Ada kayu naik ke atas ini. Dulu waktunya masih ditempati sholat, waktunya masih bagus, ada dindingnya juga. Kayu. Kayu. Oh, ya wajar lah ya, wajar. Iya. Tabe. Ya. Jadi semua lokasi yang ada bangunan begininya adalah miliknya peta ya. Dan lokasi tanahnya juga peta Sapo. Tapi kenapa ditempati ini ya? Cantik sekali sebenarnya Sapo. Saya suka ini. I like it. Ya. Ini masjidnya Sapo dan ini rumah tiang satunya. Jadi Sapo saya luruskan ya. Dulu hanya ada 1 tiang saja. Cuma karena sudah lama dan lapuk, akhirnya dibantu ya sama orang-orang di sini ya untuk supaya tidak jatuh begitu Sapo. Keren sekali. Dan di sebelah situ tadi yang tiang 8 ada yang aneh tadi di sana. Tabe. Ada orang jalan di atas. Iya. Terus yang berjumlah 6 yang mana ini? Yang mana 6 ya? 7 ada. Berarti mungkin tidak ada. 5 ada ya? Ada 5 tadi. Jadi kalau kita total dulu berapa tadi? Ini berapa? 9, 7, berarti 16. Tambah 49.
64 tambah 5, 69 tambah 25. 69 tambah 25 berarti 7. 69 tambah 25 berapa itu? 69 tambah 25, 94 ya? 94. 8, 102. 102. Tambah 2, 104. Kayaknya ada yang salah hitung ini. Kita salah hitung. Tapi kalau orang pernah hitung, atau memang beda-beda ya? Setiap orang yang hitung beda-beda? Beda-beda. Beda-beda? Iya, setiap orang. Kita bilang tadi di sini, nah. Iya. Kita bilang tadi sini 6. Pas dihitung kenapa 9 ya? Iya. Udah tahu ya. Saya tahu juga. Padahal Di sini juga tadi. 6 juga? Iya. Sampai di sini 8. Iya ya. Oke lah. Itu bunyi-bunyi lagi Sapo. Oke Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal orang lama ini yang bilang tadi 6 jumlah tiangnya ya. Ternyata lebih.